Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Minggu biasa ke-18 tahun B, 4 Agustus 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di seberang Danau Galilea ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan oleh Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apa yang kau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah itu ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat pengalaman kita, lebih-lebih dalam keluarga, kita jarang sekali melihat tanggal kadaluarsa dari sebuah produk atau makanan dan yang sekitar itu. Bukalah kulkas, maka setiap hari kita akan menemukan saudara-saudari satu atau dua macam makanan, dua jenis makanan yang kadang-kadang sudah expired, sudah tidak layak dikonsumsi lagi. Mengapa kita suka menyimpan makanan lama? Seringkali saudara-saudari jawabannya, karena itu sesuatu yang enak. Tidak mau cepat habis atau sayang kalau dibuang. Karena mahal apalagi. Dan kita pikir masih bisa dimakan besok atau lusa. Kesadaran akan apa yang sehat dan baik untuk badan kita dikalahkan oleh pertimbangan rasa enak dan alasan ekonomis. Di negeri Belanda, saudara-saudari, ada supermarket yang sering menjual produk makanan, tetapi orang tahu, mereka menjual murah produk makanan, tetapi orang tahu bahwa yang dijual murah biasanya itu sudah hampir kadaluarsa. Oleh karena itu mereka tidak begitu saja membeli makanan yang dijual murah. Lain lagi kalau di Indonesia, makin murah, makin banyak orang akan berebutan untuk membeli. Mungkin menyimpan makanan bisa juga dikaitkan saudara-saudari dengan sifat egoistis. Kita ingin agar makanan yang enak itu bisa tahan beberapa hari, karena kita masih mau menikmatinya besok, masih mau menikmatinya lusa, dan seterusnya. Kalau saja saudara-saudari kita berpikir bahwa
orang lain juga membutuhkannya, atau orang lain boleh menikmatinya, kita tidak akan menyimpan atau menyembunyikannya. Pemberian Tuhan itu mestinya, saudara-saudari, kita bagikan. Ini juga soal iman, yakni kepercayaan bahwa Tuhan menjaga kita masing-masing setiap hari. Dia mencukupi kita dengan rejeki tiap-tiap hari. Dan bukan hari ini saja. Berarti saudara-saudari, sangat mungkin bahwa iman kita kadang-kadang juga bersifat egoistis. Sebab demi keperluan diri sendiri. Dan kalau bisa bukan hanya hari ini. Berarti tindakan menyimpan makanan itu seperti sikap iman yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Tuhan setiap hari. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, Injil Yohanes yang kita dengarkan pada minggu ini, pada hari ini, sebenarnya adalah bagian kedua dari 5 bagian dalam bab 6 yang penuh dengan teologi Ekaristi. Lokasinya tidak jelas, tetapi frasa banyak orang yang mencari Yesus itu lebih menarik untuk diperhatikan. Di baliknya ada motivasi yang menghambat iman mereka. Yesus berkata bahwa mereka mencarinya karena kepentingan pribadi, karena mereka sudah makan dan kenyang. Oleh karena itu, Yesus menasihati supaya mereka mencari makanan yang bertahan sampai ke hidup yang kekal. Kata bertahan dalam bahasa Yunani itu menein, itu sebuah kata kunci bagi penginjil Yohanes. Akan tetapi, masih ada kelanjutannya yang harus kita pahami, kita perdalam. Ketika banyak orang ingin membandingkan dengan peristiwa mana di padang gurun, Yesus menggunakan bahasa yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa Musa memberikan roti untuk dimakan. Tapi Yesus mengatakan Bapakku. Artinya sedang atau terus-menerus memberikan roti yang benar dari sorga. Yesus bergeser pada arti yang sekarang, hari ini, yang sebetulnya bermakna setiap saat atau setiap hari. Roti yang bertahan ini yaitu Yesus sendiri, diberikannya kepada para pengikut Yesus setiap hari. Itulah sebabnya kemudian sapaan mereka kepada Yesus yang semula Rabi, yang berarti guru, lalu kemudian berubah menjadi Tuhan atau Kyrie dalam bahasa Yunani. Ada perubahan sikap iman yang memang diperlukan agar kelak mereka memahami dan terus-menerus mengalami pemberian diri Yesus di dalam Ekaristi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, di masa kita sekarang ini, mungkin masih ada orang yang rakus soal jaminan bagi diri sendiri, bagi keluarga sendiri. Sikap dalam tanda kutip bertahan, sikap bertahan kita lebih sering bermakna negatif. Karena kelihatan dalam sikap tidak mau berbagi, tidak mau peduli, tidak mau berbela rasa dengan orang lain. Ini bukan hanya soal makanan belaka saudara-saudari. Ini soal berbagai keistimewaan yang kita pandang layaknya makanan enak. Kita bertahan dengan jabatan yang sudah enak. Kita bersekuku dengan pemborosan air, dengan pemborosan listrik, dan bahan bakar dengan berdalih bahwa kita toh sudah membayar semuanya itu. Kita mempertahankan status kita dalam pelayanan di dalam gereja. Sebab dengan begitu ibadah kita lebih mudah dijalankan tanpa banyak perjuangan. Itu semua adalah sikap bertahan yang egoistis. Dan iman kita pun tidak pernah akan bertumbuh semakin dewasa, semakin matang. Kita sering bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa dan dalam banyak hal dimotivasi oleh keinginan yang sangat
duniawi. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, umat Israel yang dikisahkan dalam kitab Keluaran bacaan pertama di padang gurun sudah melalui ke-10 tulah di Mesir. Kematian anak-anak sulung dan penyeberangan Laut Merah. Katakanlah sudah melalui saat-saat paling sulit dalam perjalanan keluar dari perbudakan. Selamat dari semuanya itu seakan-akan belum cukup mendewasakan iman mereka, kepercayaan mereka akan penyelenggaraan Tuhan. Karena di padang gurun mereka masih bersungut-sungut soal makanan. Ketidakpercayaan mereka soal makanan mirip dengan ketidaksetiaan Adam yang dicobai dengan buah pengetahuan. Itu terlihat ketika menemukan roti pada waktu pagi, mereka masih bertanya apakah ini? Dari situlah saudara-saudari didapat kata mana yang sebetulnya mengingatkan betapa lemah iman mereka. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, mungkin kita baru mengerti mengapa Yesus berpesan bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah itu ialah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus sebagai roti yang bertahan sampai ke hidup yang kekal tidak bisa hanya dikatakan. Percaya adalah sesuatu yang dikerjakan, yang kelihatan dalam sikap dan tindakan konkret kita setiap hari dalam kesaksian hidup harian. Ekaristi ditawarkan bukan setiap minggu, tetapi setiap hari kepada kita sebab Allah Bapa sedang dan terus-menerus memberikan Yesus. Roti hidup itu makanan yang benar, makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Seharusnya saudara-saudari, makanan ini mengoreksi sikap iman dan sikap hidup kita setiap hari. Saudari dan saudara, semua yang enak di dunia ini pasti mencantumkan tanggal kadaluarsa dan di kemasannya. Jangan sampai hidup kita dan hidup orang lain dipertaruhkan. Pada saat bersyukur atas makanan kita yang selalu cukup untuk hari ini, semoga kita juga rela berbagi rahmat, berbagi berkat, apapun yang kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Sebab Ekaristi memang memanggil kita untuk peduli. Ekaristi mengutus kita untuk berbagi. Sebab kita telah menerima dari Tuhan, bagaikan roti yang telah dipecah-pecah setelah diberkati, lalu kemudian dibagikan kepada kita. Demikianlah hidup kita harus menjadi hidup yang ekaristis. Di mana orang memiliki hidup yang ekaristis, di sana sikap egoistis menjadi tidak punya tempat. Selamat melayani, selamat berbagi, selamat peduli dan berbelarasa. Tuhan memberkati. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami Yesus Sang Roti Hidup, yang merupakan makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang merupakan jaminan hidup kami. Kuatkan iman kami Tuhan, agar iman kami tidak bersifat egoistis. Agar tiap kali kami merayakan Ekaristi menyambut komuni, kami sadar bahwa kami harus menjadi berkat bagi yang lain, sebagaimana Putramu Yesus telah menjadi hidup bagi kami. Ingatlah Tuhan dengan penuh kasih akan hamba-Mu, Harvey Budiman, yang sedang mempersiapkan diri untuk operasi jantung. Semoga oleh karena berkat-Mu segala macam persiapan dan proses intervensi medis nanti boleh berguna bagi kepulihannya. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.